Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Amin. Saudara, pasal 10 dimulai dengan apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ya. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Sebuah pertanyaan yang besar, saudara, ya. Sebuah pertanyaan yang terus ada, satu pertanyaan yang tidak pernah ada habis-habisnya, sehingga ketika pun kita sudah menemukan jawabannya, tetapi ketika kita menemukan, kita berjumpa lagi dengan masalah, dengan pergumulan hidup, dengan penderitaan, maka pertanyaan ini muncul lagi, dan akan terus muncul lagi, dan akan terus ada lagi, selalu ada lagi dan ada lagi. Ya, kita sepertinya tidak pernah menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Kenapa? Karena memang hidup kita tidak luput dari penderitaan. Kita akan ketemu sama yang namanya penderitaan. Penderitaan itu akan berakhirnya nanti kalau kita mati, saudara. Ya. Maka yang saya tadi katakan, kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Tapi ketika kita menghadapi, ketemu lagi, masuk lagi dalam penderitaan, maka pertanyaan itu muncul lagi. Ya, saudara. Pertanyaan itu ada lagi, dan ada lagi. Tetapi saudara, ya itulah yang jadi pertanyaan kita. Dan orang cari tahu terus, apa sih yang jadi penyebabnya? Mengapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan hadirkan penderitaan dalam hidup saya, saudara, ya. Selalu seperti itu, ya. Pertanyaannya muncul lagi seperti itu. Tetapi saudara, orang jarang bertanya karena sebetulnya sama, ya, kita harus bersikap dengan adil. Ketika kita masuk dalam penderitaan, ada pertanyaan, itu umum saja, itu boleh saja, nggak ada yang salah dengan pertanyaan kita. Tapi yang jadi masalahnya seringkali kita nggak adil. Dalam pengertian begini, maksud saya begini, saudara. Waktu kita dalam penderitaan, kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya masuk dalam penderitaan? Apa tujuan Tuhan saya dibawa masuk dalam penderitaan? Tetapi kita seringkali nggak adil ketika kita mengalami keadaan yang sebaliknya. Adakah pertanyaan juga itu muncul dalam diri kita? Tentunya pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan izinkan saya diberkati? Kenapa Tuhan izinkan saya diangkat? Kenapa status saya berubah? Kemarin ada di posisi yang rendah, sekarang ada di posisi yang tinggi. Kenapa saya sekarang yang kemarin dulu susah, menderita, tapi kenapa sekarang saya diberkati oleh Tuhan? Ini yang saya katakan, seringkali kita nggak adil, saudara. Seringkali kita tidak adil dengan Tuhan. Untuk masalah penderitaan, pergumulan hidup, kesusahan, kekurangan, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ketika kita mengalami keadaan yang sebaliknya, ya, lepas dari pergumulan, lepas dari masalah ekonomi, lepas dari masalah-masalah pergumulan hidup, diangkat sama Tuhan ekonomi kita, status kita, adakah pertanyaan ini juga muncul, saudara? Tentunya pertanyaannya berbeda. Pertanyaan adalah, kenapa ya Tuhan angkat saya? Kenapa ya Tuhan berkati saya? Kenapa? Apa tujuan Tuhan angkat saya? Apa tujuan Tuhan menempatkan saya di posisi yang seperti ini? Apa tujuan Tuhan memberkati saya, mengubah keadaan nasib saya yang berkekurangan, tapi sekarang berkelimpahan? Kita cari tahu, saudara, untuk pertanyaan yang tadi versi yang pertama, kenapa saya dalam pergumulan, kenapa masalah nggak selesai dalam hidup saya? Kita cari tahu, kita ngulik, kita tanya kepada hamba Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, kita cari tahu, kita cari.
Tapi untuk pertanyaan yang ini, yang sebaliknya, kita nggak pernah cari tahu. Itu yang saya katakan, itu kita nggak adil. Saya harus tahu, saudara. Saya harus tahu kenapa. Maaf nih, saudara. Kenapa saya dari anak yang ke-9, anak bungsu, kenapa Tuhan yang percayakan saya pelayanan ini? Saya harus tahu. Apa tujuan Tuhan? Saya harus ngerti. Saya anak bungsu, saya anak ke-9. Tapi kenapa kemudian Tuhan percayakan pelayanan ini, tanggung jawab ini kepada saya? Saya harus ngerti, saya harus tahu jawabannya. Saya nggak boleh bilang begini, kenapa ya? Kenapa ya? Sampai akhirnya apa? Pertanyaan itu membuat saya nggak tahu apa yang saya harus buat. Berapa banyak orang nggak ngerti, kenapa ya saya diberkati Tuhan? Nggak ngerti. Sampai akhirnya apa? Dengan berkat itu dia nggak buat apa-apa. Dengan berkat itu dia nggak berdampak apa-apa. Dengan berkat itu dia nggak punya efek apa-apa, saudara. Nggak ada sesuatu yang positif dari dampak yang dia berikan dari pengangkatan Tuhan dalam hidupnya. Ini, saudara. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak punya pertanyaan yang sama, maka kita nggak akan ngerti, kita nggak tahu apa dan mengapa dan apa yang harus kita buat. Sepertinya berkat itu ya sudah aja. Sepertinya saya diangkat ya sudah, memang Tuhan. Iya Tuhan. Tapi bukankah Tuhan punya tujuan? Ada amin, saudara. Amin. Bukankah Tuhan punya tujuan? Bukankah Tuhan punya tujuan, saudara? Ketika pun saya dan saudara masuk dalam penderitaan, bukankah Tuhan punya tujuan? Ada amin, saudara? Punya tujuan yang jelas. Sama sebaliknya, ketika Tuhan juga angkat kita, ubah hidup kita, nasib kita. Tuhan lebih memilih saudara daripada orang lain. Tuhan juga punya tujuan. Bukan tidak punya tujuan. Tujuan kepada siapa? Tujuan kepada hidup saya. Ini, saudara. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan yang percayakan saya. Saya 9 bersaudara loh, saudara. 1 meninggal ya waktu itu. Ya. Bayi udah meninggal, 8 lah. Sama saya 8. Artinya apa? Ada 7 kakak-kakak saya. Kenapa saya yang bungsu ini, saudara? Yang Tuhan percayakan meneruskan pelayanan di tempat ini. Keinginan papa saya kah? Keinginan mama saya kah? Jawabannya karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Dan saya harus tahu itu. Dan saya harus mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau saya tidak mengerti, maka saya akan menyalahgunakan jabatan ini. Saya akan menyalahgunakan kepercayaan ini. Saya akan menyalahgunakan kehormatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Bukankah apa yang Tuhan beri sama kita itu adalah anugerah? Ada amin, saudara. Berkat, kesehatan. Adakah kita bertanya, kenapa Tuhan masih kasih panjang umur sama saya? Pertanyaannya selalu berbeda. Pertanyaannya, kalau kita lagi sakit, kenapa ya saya sakit? Sampai pada akhirnya ketika kita dikasih panjang umur sama Tuhan, kita nggak buat apa-apa juga. Orang yang tidak punya jawaban atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, maka dia nggak ngerti apa yang harus dia buat. Semoga pagi ini saudara punya jawaban kenapa Tuhan berkati, kenapa Tuhan kasih panjang umur sama saudara. Bisa bilang amin, saudara. Semoga saya berharap saudara punya jawaban yang pasti. Sampai apa? Saudara tahu apa yang saudara harus buat dalam hidup ini. Ketika engkau diberkati, engkau tahu apa yang harus engkau pakai dengan berkat yang Tuhan percayakan. Bukan buat pamer-pamer. Saya dipercayakan bukan buat jadi sombong-sombong. Saya dipercayakan jadi ketua sinode bukan untuk supaya gagah-gagahan.
Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti jawaban itu, kita nggak punya jawaban atas pertanyaan itu, maka kita akan menyalahgunakan. Saya akan menyalahgunakan, saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya, itu kita, saudara, saya sama. Kenapa? Karena akhirnya kita nggak ngerti apa-apa gitu. Sama halnya ketika kita masuk dalam penderitaan, kita masuk dalam kesusahan, ketika kita tidak mengerti apa yang kita buat, kita akan jadi mengeluh, kita akan jadi responnya salah, kita akan bersungut-sungut, kita akan mundur dari Tuhan, kita akan marah sama orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti jawabannya, kita nggak punya jawaban yang benar atas pertanyaan, mengapa saya dalam pergumulan, kenapa sekarang yang tadinya senang, sekarang saya jadi susah, ekonomi saya lagi turun, kenapa? Kita nggak tahu jawabannya, dan akhirnya apa? Itu kita mengeluh, kita marah sama keadaan, kita marah sama gereja, kita marah sama Tuhan, semuanya kita persalahkan. Kenapa? Karena kita nggak punya jawabannya, saudara. Lihat pada waktu Ayub nggak ngerti jawaban Tuhan, Ayub ngomel gitu. Ayub berkeluh kesah terus. Dia bilang, saudara, ya, apakah engkau mempunyai mata badani, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Ya, dan terus dia ngomel, dia mengeluh terus, saudaraku. Ya, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa. Menyesali terus hidup, menyesali terus. Sebelum orang melihat aku, lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Dia berharap, jadi dia menyesali terus. Lebih baik aku nggak lahir, lebih baik aku mati aja. Sebelum orang melihat aku sudah mati dalam kandungan. Kenapa? Karena nggak ngerti jawabannya. Kenapa Allah bawa dia masuk dalam penderitaan? Ternyata kita harus menjadi orang-orang yang tahu, saudara. Kita jangan jadi orang yang bodoh. Ada amin, saudara. Kita jangan jadi orang yang bodoh. Bodoh dalam banyak hal. Bodoh nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya masuk dalam penderitaan. Kenapa saya diizinkan kesulitan, kesusahan. Kita nggak ngerti. Sama kita tidak juga mengerti. Waktu kita dalam penderitaan kita nggak ngerti. Pada waktu kita dibebaskan dari penderitaan dan dirubah hidup kita juga sama tidak mengerti. Waduh, parah. Parah, saudara. Kita jadi orang yang bodoh. Kita jadi orang yang nggak tahu tujuan. Kita jadi orang yang nggak ngerti pelangap-pelongo kita. Maaf nih, saudara. Waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam kesusahan, kita nggak ngerti, kita mengeluh dulu, Tuhan nggak adil, Tuhan tuh nggak adil, Tuhan nggak adil. Tapi sama sebaliknya pada waktu dirubah hidup kita sama Tuhan. Sekarang kita ngalamin kebaikan, kita sekarang ngalamin yang namanya pengangkatan, sekarang kita ngalamin yang namanya keberkatan, kelimpahan. Sama, kita juga nggak ngerti. Akankah kita akan jadi anak Tuhan yang seperti itu terus, saudara? Akankah kita biarkan kita jadi anak Tuhan yang seperti itu terus? Yang kita selalu nggak ngerti apa-apa. Waktu kita susah kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan? Apa tujuan Tuhan? Kita nggak ngerti. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita? Kita juga nggak ngerti. Sama halnya ketika Tuhan juga angkat kita, berkati kita, muliakan kita, kita juga nggak ngerti. Maaf, parah. Mengerikan hidup yang seperti ini, bukan cuma parah, ini mengerikan. Sungguh, saudara. Ini serius. Ini satu hal yang harus kita renungkan lagi. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, tapi saya mau saudara merenungkan ini. Ketika pun engkau dan saya dibawa dalam masalah, dalam pergumulan hidup, saya cuma bilang begini, saudara harus belajar mengerti, tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya masuk dalam keadaan yang seperti. Sama halnya ketika sebaliknya, keadaan yang sebaliknya, engkau juga ngalamin keadaan yang dirubah sama Tuhan, hidup yang sekarang diangkat sama Tuhan, ekonomimu diangkat, tanya sama Tuhan.
Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harusnya seimbang. Baik pada waktu kita dalam masalah pergumulan kita bertanya kenapa Tuhan, itu baik. Tapi bertanyalah juga pada waktu engkau dan saya diangkat Tuhan. Bertanyalah juga apa yang saya dan saudara harus lakukan ketika ada sesuatu kemuliaan yang Tuhan taruh di atas pundak kita. Saya pasti percaya bukan buat pamer-pamer, ya. Ketika Tuhan angkat saudara, tujuannya bukan buat pamer, ya. Pamer, ya. Tapi Tuhan punya tujuan, ya, memakai hidup kita, lewat hidup kita, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara. Ya. Lewat hidup kita ada banyak orang yang dibangun. Lewat hidup kita ada banyak orang yang jatuh, tapi lewat uluran tangan kita mereka dibangkitkan lagi. Bisa bilang amin, saudara. Ya. Ada banyak orang-orang yang hilang pengharapan, tapi lewat hidup saudara, lewat hidup kita yang diangkat sama Tuhan, mereka yang orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang nggak bisa melihat masa depan, orang-orang yang matanya digelapkan, sudah gelap gitu, tapi lewat kehadiran kita mereka boleh melihat ada pengharapan di depan mereka. Ada amin, saudara. Sampai hari ini saudaraku, ya saya bersyukur karena dan saya terus belajar mengerti kenapa Tuhan percayakan saya. Apa tujuan Tuhan? Saya bukan orang yang pintar. Saya bukan orang yang hebat. Kakak-kakak saya lebih hebat, saudara. Ya. Kalau bicara tentang ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan percayakan saya karena saya harus berlakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Bukan karena saya lebih daripada yang lain, tidak. Ini adalah anugerah Tuhan yang saya tidak boleh sia-siakan. Sama halnya saya mau bilang, apa yang ada sama saudara itu adalah anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau bicara pintar, ya kayaknya banyak orang yang ribuan kali lebih pintar dari saudara. Kalau bicara pintar ngomong, ada banyak orang yang lebih jago ngelobi daripada saudara. Tapi kalau saya dan saudara dipercayakan sesuatu sama Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Dan jangan sia-siakan, jangan tidak mengerti. Jangan jadi orang yang bodoh, yang nggak tahu gitu. Cuman bisanya ngumpulin, tapi nggak ngerti buat apa. Kerja, tapi buat apa nggak ngerti. Ada orang yang seperti itu loh, saudara, kerja, tapi nggak tahu buat apa. Ngumpulin, cuman senang aja gitu ngeliat saldo, lihat m-banking, aduh ya nambah. Tapi nggak tahu buat apa. Maaf nih saudara. Yang kalau berkurang hati langsung nggak enak, ya. Cuman hilang bagian belakangnya aja tuh saudara. Yang tadinya 9 itu banyak tuh, ya. Yang tadinya 9 sekarang jadi tinggal 1, langsung hati langsung nggak enak, langsung hilang sukacita. Apalagi kalau itu dipakainya buat pekerjaan Tuhan gitu, aduh kayaknya itu ngenes. Jadi orang nggak ngerti tujuan, nggak ngerti hidupnya tuh. Tuhan tuh punya apa ya? Punya sesuatu. Saya punya dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Saudara punya dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 sama-sama kita baca. Ayat 18. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Pertanyaan yang seperti ini lagi ya saudara. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku. Sepertinya gini, Ayub lagi bilang gini, Tuhan tuh nggak punya tujuan. Ya, Tuhan tuh cuman lagi iseng. Tuhan tuh kayak lagi ya gitu. Nggak ada ya, terjadinya nggak terkonsep. Saudara, saya mau bilang begini ya saudara. Ya, saya harus bilang begini. Tuhan kita tuh Tuhan yang terkonsep. Ada amin saudara. Tuhan yang tertata, Tuhan yang apa? Tuhan tuh yang apa ya? Bergerak secara terkonsep gitu.
ininya tuh nyambung semua tuh, terkoneksi. Enggak kemudian kayak gini, kayak saya gitu. Lah sih kok ada ini ya? Dari mana ya? Enggak. Tuhan tuh nggak punya pertanyaan seperti itu loh. Tuhan tuh terkonsep. Saudara bayangkan ya, saudara melihat semua yang ada dalam dunia ini, bahkan alam semesta, semuanya teratur dengan rapi gitu. Tuhan tuh terkonsep secara luar biasa. Itu kalau tidak terkonsep, saudaraku, itu perputaran bulan, matahari dan lain sebagainya, itu terjadi tabrakan dan lain sebagainya, itu hancur lebur. Bayangkan saudara, tumbuh-tumbuhan semua alam semesta raya ini, saudara, ya, alam yang ada di bumi ini, saudara, tumbuh-tumbuhan semuanya terkonsep itu. Ada yang disebut dengan rantai makanan, ya. Itu terkonsep, itu akhirnya itu rumusnya Tuhan. Ya, rantai makanan itu rumusnya Tuhan. Manusia cari, oh iya ketemu, ternyata ada rantai makanan. Ini makan ini makan ini, nanti ini akan bergulir lagi begitu. Itu terkonsep, saudara. Saudara lihat struktur tubuh kita, semuanya terkonsep. Hidung adanya di depan. Kalau hidung adanya di atas. Kalau hujan, iya kan? Semuanya terkonsep. Saya cuma ngebayangin gini, Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh baik. Kenapa Tuhan baik? Kentutnya kita tuh nggak berwarna, saudara. Saudara bisa ngebayangin nggak kalau kentut kita berwarna? Iya kan? Jadi kalau kita kentut, kita bisa diam. Siapa nggak ngentut? Siapa nggak ngentut? Duduk kita. Gitu. Coba kalau kentut kita berwarna, cet, ya, itu kelihatan. Sisil ngentut, saudara. Sisil warnanya rada abu-abu gitu ya, saudara. Kelihatan. Coba bayangin. Iya kan, saudara? Jadi artinya gini loh, Tuhan tuh memperhatikan bukan cuma yang besar, tapi sampai yang detil-detil. Ada amin, saudara? Sampai yang detil-detil. Kenapa kita dibuat ada kukunya? Banyak fungsi kuku. Salah satunya saya sih mikir buat ngupil, saudara. Kalau kita nggak ada kuku, kita ngupil pakai obeng. Kita ngupil pakai obeng. Tuhan tuh terstruktur. Apalagi ketika Tuhan hadirkan saya, ketika Tuhan munculkan saudara, Allah tuh terkonsep. Ada amin, saudaraku. Bukan gini, lah iya jebrol ya. Enggak. Saudara mungkin bilang begini, tapi itu pagem iya papa mama tuh itu apa namanya, katanya pengennya anak 2, nggak tahu muncul saya. Enggak. Itu sudah rancangannya Tuhan. Ada amin, saudara. Nggak ada yang hadir tanpa rencana Tuhan. Nggak ada. Sampai saya mau bilang begini, ada orang bilang sampai anak haram. Enggak juga. Dilihat dari sisi yang lain ya, saudara. Dilihat dari sisi yang enggak. Ya memang ada sebuah faktor kesalahan. Tapi ketika Tuhan izinkan anak ini hadir, maka itu bukan sebuah kesalahan lagi. Bukankah Allah mampu untuk menggagalkan anak ini untuk lahir? Betul, saudara? Ya. Ketika terjadi nih, saudara, ya hubungan yang nggak benar, lalu kemudian apa namanya mengandung, bisa mampukah Tuhan menggagalkan? Bisa. Kita dengan konsep kita, dengan cara berpikir kita yang sangat terbatas sekali, sampai akhirnya kita menilai Tuhan yang tidak terbatas itu, ya nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kayak saya, saudara, membayangkan gimana sih caranya pesawat itu bisa terbang. Maaf nih, saudara, kita nggak bisa loh, saudara. Kekuatan apa, energi apa, dan lain sebagainya, saya nggak, sampai hari ini saya nggak bisa ngebayang. Saya ingat mama saya cerita, papa saya cerita, kamu itu hadir ketika kakak kamu sudah nggak ada. Ya, saya itu ban cadangan, saudara. Saya itu ban cadangan. Ya,
Kakak saya nomor 8, ya, yang namanya Nehemia siapa tuh? Umur 2 bulan meninggal. Jadi kakak saya yang nomor 7 ngerengek sama mama, minta dede lagi sih, minta dede lagi. Nah ini muncul nih saudara, ini pemain cadangan. Maksudnya maaf nih saudara, dalam kata kasarnya nggak terkonsep, nggak diharapkan juga. Apalagi mama saya mengandung di usia yang sudah cukup tua gitu kan, udah anak 9. Makanya apa, kekuatannya sudah lemah. Makanya mama muntah-muntah terus sepanjang mengandung, muntah-muntah terus. Makanya ke dokter, saudara. Mama bilang, kamu udah nggak minum ASI mama sudah habis. Enggak, saya cuma mau menyadarkan setiap kita gitu, saudara. Kadang kalau kita cari-cari, oh iya saya tuh begini, iya saya tuh begini, makanya saya begini. Sampai kita nggak ngerti tujuan Tuhan. Kita pikir, iya saya mah hadir tanpa terencana sih. Enggak, Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang indah. Ada amin, saudara. Tuhan tuh Allah yang terstruktur. Tuhan tuh Tuhan yang terkonsep dengan jelas. Mungkin saja orang tua kita tidak terkonsep dengan jelas, tapi Allah yang menghadirkan. Bukankah Allah yang menghadirkan kita? Ada amin, saudaraku. Allah loh, Tuhan yang menghadirkan saya dan saudara. Tuhan, bukan orang tua kita. Ketika Tuhan bilang begini, enggak, ya enggak. Kita dengan pikiran kita yang terbatas, kita mau menduga-duga Tuhan. Sampai akhirnya banyak pemikiran yang salah. Sampai akhirnya kita apa? Kita nggak ngerti gitu. Kita jadi orang-orang yang menyesali hidup. Kita jadi orang-orang, aduh kenapa sih hidup? Kenapa nggak mati baik? Dia cuma bilang begini, saudara siapapun, saudara itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Yang buat engkau tidak berharga adalah apa? Cara berpikirmu, kebodohanmu, ketidakmengertianmu terhadap rencana Tuhan. Itu yang membuat engkau tidak jadi pribadi yang tidak berharga. Ketika engkau tidak mengerti kenapa Tuhan hadirkan apa rencana Tuhan dalam hidup saudara, dan engkau tidak pernah mengerti itu yang membuat engkau tidak berharga. Tapi sebetulnya saya bilang, saya lihat dalam firman Tuhan, saya dan saudara itu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jangan hilangkan keberhargaanmu dengan cara berpikir yang salah. Jangan menghilangkan keberhargaanmu, nilai hidupmu yang luar biasa itu. Kenapa? Karena kebodohan kita, cara berpikir kita yang salah. Ketidakmengertian kita tentang apa sih rencana Tuhan. Saya harus sampaikan ini buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, karena yang beginian nih masih terus ada di benak saudara. Menyesali, ngerasa merasa nggak adil, terus seperti itu terus. Sampai akhirnya apa? Rencana-rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kita hancur, rusak. Kenapa? Karena sikap kita yang salah, karena respon kita yang salah, karena cara berpikir kita yang salah. Sudah terlalu banyak dengar tentang saya ya, sudah maksud saya ya kesaksian hidup saya. Tapi itulah saudaraku ya. Bagaimana saya harus dirubah dulu, cara dirubahnya apa? Cara berpikir saya yang salah. Dirubah dulu apa? Pandangan saya dalam menjalani kehidupan ini. Ya harus dirubah dulu. Sebelum Tuhan merubah hidup saya, masa depan saya
status saya, kemuliaan yang Tuhan berikan sama saya, maka Tuhan harus rubah dulu cara berpikir saya, cara pandang saya dalam menyikapi semuanya. Kalau cara berpikir saya masih salah, cara pandang saya menghadapi masalah masih salah, maka ketika pun Tuhan percayakan yang besar sama saya, nanti saya akan salah gunakan, nanti saya akan nggak ngerti apa. Seperti poin yang pertama tadi. Dan tolong kita ya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu hari-hari ke depan kita semakin mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan. Ya, kita tahu kita bukan orang yang bodoh yang kita berpikir Tuhan tuh sembarangan, Tuhan tuh lagi iseng, Tuhan tuh nggak peduliin saya. Aduh. Firman Tuhan bilang begini sama kita, saudara. Ya. Setiap orang yang menerima Yesus disebut anak-anak Allah. Ada amin, saudara. Pribadi kita, status kita langsung naik. Jadi satu pribadi yang spesial. Anak-anak Allah. Bicara anak tuh saudara. Bicara anak. Itu tuh selalu punya nilai di hati orang tuanya. Bicara anak tuh ketika itu menjadi anak ya saudara. Itu langsung punya nilai. Langsung jadi spesial. Dan sama saudara, saya percaya pribadi saya dan saudara spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak. Ya. Anak saudara. Jadi sesuatu yang dibela-belain, sesuatu yang ya di hati gitu. Dan orang tua kalau kerja ya buat anak. Kalau orang tua banting tulang berkorban buat anak. Tolong kita supaya kita semakin mengerti, ya kita bukan jadi orang yang tidak mengerti, orang yang selalu dibodohi dengan keterbatasan kita, ditambah lagi dengan cara berpikir dunia yang merasuk, yang menguasai pikiran kita, mempengaruhi pikiran, sampai kita jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Anak Tuhan, orang percaya, tapi nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti cara Tuhan, nggak ngerti bahwa Tuhan tuh Allah yang rancangannya indah dalam hidup kita, ya Allah yang bekerja, saudaraku, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi Tuhan bilang hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin, saudaraku. Nah seperti ini, saudara, ini butuh pengenalan yang lebih lagi, butuh pengenalan yang serius sama Tuhan. Ya, karena cara berpikir kita bisa baca berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, tapi kita nggak akan pernah ngerti kalau kita nggak belajar untuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Pengenalan kita akan sama Tuhan nggak lebih dalam lagi. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan, saudara.